Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mapel Informatika bersama dengan Bu Anis. Kali ini kita akan belajar bab baru terkait dengan algoritma dan pemrograman. Di bab kali ini kita akan belajar bagaimana cara menganalisa sebuah algoritma untuk dijadikan sebuah program. Tujuan pembelajaran pada bab ini adalah peserta didik mampu menjelaskan lingkungan pemrograman blok atau visual dan membuat atau memodifikasi program blok untuk tujuan tertentu. Mengapa kita perlu belajar pemrograman ya? Alasannya karena yang pertama, informatika membangun keterampilan yang berguna untuk belajar pada bidang-bidang lainnya termasuk matematika, sains, penyelesaian persoalan, bekerja dalam tim, pembelajaran berbasis proyek, seni kreatif, dan banyak lagi. Kedua, bahasa pemrograman dirancang agar kalian dapat memerintah komputer melakukan apa yang kalian rancang. Ketiga, pemrograman komputer mengajarkan keterampilan praktis yang relevan dengan pasar tenaga kerja saat ini dan masa mendatang. Keempat, pertumbuhan kebutuhan tenaga kerja di bidang lain yang membutuhkan kemampuan programming selalu meningkat. Jika kalian mampu memprogram, kalian akan mudah bekerja dimanapun. Yang kelima, komputasi menggerakkan hampir setiap industri dari pendidikan hingga pertanian, dari hukum hingga bisnis, dan dari konstruksi hingga obat-obatan. Perangkat lunak atau program komputer berada di balik semua ini. Keenam, coding adalah seni terbaru dan membuat kalian akan berkreasi tanpa batas. Banyak seniman saat ini yang membuat karya-karya dibantu dengan program komputer. Bagaimana kita dapat belajar pemrograman? Yang pertama, kita harus tahu di lingkungan pemrogramannya dulu, karena lingkungan pemrograman ini dikenalkan dengan menggunakan komputer, maka akan lebih terasa visualnya jika menggunakan komputer. Kemudian yang kedua, bisa dibantu dengan software. Dengan menggunakan program yang sudah menyediakan pemrograman, maka akan sangat membantu kita untuk merancang sebuah desain dan rancangan program yang akan kita buat dengan menggunakan contoh yang ada. Mari belajar bersama. Algoritma pemrograman yang akan kita pelajari hari ini, kita menggunakan sebuah software yang namanya Scratch. Kenapa kita memilih Scratch? Karena yang pertama, Scratch dibuat oleh MIT Media Lab, sebuah tim dari Massachusetts Institute of Technology. Kemudian yang kedua, dapat mengembangkan sebuah program sederhana yang berisi cerita, games, maupun animasi interaktif sesuai kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, program sederhana ini dibuat dari susunan blok-blok yang menghasilkan tampilan visual sesuai blok dalam program. Yang keempat, dapat mengasah kemampuan berpikir kreatif, mampu memberikan alasan secara sistematis, dan berkolaborasi yang merupakan kemampuan penting dalam hidup bermasyarakat saat ini. Sebelum kita memulai pemrograman dengan Scratch, mari kita mengenal halaman awal Scratch terlebih dahulu. Yang pertama, bagian A merupakan kumpulan kategori kode yang dapat dilakukan oleh objek. Kemudian bagian B, kode yang dapat diassign untuk objek, dapat juga dipilih dari kode di kategori di menu A. Blok kode tinggal di drag and drop ke bagian menu C untuk menggunakannya dan hasilnya dapat dilihat di bagian menu D. Nah, kita lihat tampilan menu C di bagian sini. Menu C merupakan daftar blok kode yang diimplementasikan pada objek. Jadi nanti kita akan bekerjanya pada menu C. Kemudian menu D ini adalah stack grid untuk mereview hasil implementasi blok kode pada objek. Kemudian di bagian E, di bagian ini kalian dapat mengcustomize bentuk dan suara dari objek atau backdrop sesuai kreativitas sendiri. Kemudian di menu F, kalian dapat mengatur backdrop yang akan digunakan, hasilnya akan diperhatikan pada menu D. Kemudian untuk menu G, kumpulan sprite yang digunakan pada project. Blok kode yang ada di menu B dapat diimplementasikan untuk masing-masing sprite yang ada. Kemudian bagian ini untuk menu H digunakan untuk memberikan nama project yang akan dibuat. Nah, tampilan awal Scratch mudah dipahami bukan? Ini merupakan kumpulan kode yang akan kita gunakan untuk bekerja pada menu Scratch. Mari kita mengenal satu persatu. Bagian pertama, motion, digunakan untuk memindahkan mengatur posisi objek ke titik tertentu. Kemudian looks, membuat objek menampilkan teks tertentu. Jadi ketika kita ingin menambahkan teks pada objek,
kita pilih menu Looks. Kemudian Sound digunakan untuk mengatur volume dari suara suatu objek, atau kita bisa memilih sound yang ada. Kemudian Event digunakan untuk mengatur kapan kode program akan dijalankan. Control membuat suatu objek lebih lambat bergerak. Kemudian Sensing mengatur kondisi suatu objek terkena sesuatu. Operator mendapatkan karakter tertentu dari suatu nilai. Variabel mengatur nilai dari suatu variabel. Dan terakhir MyBlock digunakan untuk membuat sebuah blok program. Mari kita coba memulai program sederhana dengan menggunakan Scratch. Ketika kita mengetahui algoritma pemrogramannya, maka kita juga akan bisa memulai sebuah program sederhananya. Nah, pertama kita pergi ke menu Event, kemudian kita berikan when klik, dimana ketika kita akan menekan tombol hijau maka dia akan mulai berjalan. Kemudian berikan motion move 10 step. Nah, logikanya ketika kita menekan bendera hijau dia akan bergerak. Nah, kita coba klik. Nah, dia akan bergerak sesuai dengan perintah yang kita berikan. Nah, mudah bukan logikanya? Oke, kita coba dengan pergerakan yang lain. Move-nya kita hilangkan dulu untuk move step-nya. Kemudian kita berikan change X dan kemudian change Y. Nilainya ditetapkan saja. Kita klik bendera hijau. Nah, dia akan bergerak mengikuti apa yang kita mau. Oke, kita ubah lagi logikanya. Ganti ke turn degree, dia akan bergerak ke samping kanan berapa derajat yang kita inginkan. Kita pilih 90. Nah, dia akan memutar 90 derajat ke arah kanan sesuai dengan perintah kita. Kemudian kita ganti lagi perintahnya. Kalau tadi ke kanan, kita coba ke kiri. Kita ganti 90 derajat. Kita coba. Nah, dia akan memutar seperti itu. Nah, mudah bukan logikanya? Nah, kalian bisa kreasikan dengan menggunakan perintah yang lain. Ayo lakukan aktivitas sederhana ini untuk memahami fungsi program. Aktivitasnya sangat sederhana. Apa yang akan terjadi jika kode program diganti seperti berikut? Yang pertama, berikan when, kemudian forever, move 10 step. Kemudian yang kedua, forever-nya diganti menggunakan repeat. Yang ketiga, berikan forever, move, dan next custom. Yang keempat, coba berikan kombinasi dengan menggunakan sound. Catat step gambar di atas. Per masing-masing nomornya, stepnya dicatat, kemudian tuliskan apa yang terjadi pada programnya di buku tulis kalian masing-masing. Ini akan membantu kalian untuk mengenali algoritma dari sebuah alur program yang akan kalian jalankan. Selamat mencoba ya, semoga berhasil. Untuk pembuatan algoritma pemrograman pada game utuh, kita akan belajar pada part selanjutnya. Yang penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai dasar untuk pengenalan Scratch, kalian mampu untuk mengetahui dasar dari logika alur bekerja dari algoritma program yang akan kalian buat. Selamat belajar anak-anak, semoga sukses. Terima kasih, kita akan bertemu kesempatan berikutnya. Salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.